الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ليظهره على الدين كله ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها المسلمون رحمكم الله،
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, yang rahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini khatib kembali mengajak kita semua kaum muslimin untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja memuji bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui mulut lidah kita harus diikuti dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Harus disertakan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Khatib selalu mengingatkan bahwa memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mulut lidah kita itu adalah hal yang baik. Tetapi kalau tidak diikuti dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tidak disertakan dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, itu tidak ada artinya. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengamalan. Bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah Jumat berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam teori kehidupan, semua manusia mau senang. Semua manusia pada dasarnya mau bahagia. Saya kira kita sepakat bahwa tidak ada manusia, tidak ada orang yang mau sengsara, yang mau menderita. Semua kita mau bahagia. Apakah bahagia lewat materi yang kita peroleh? Apakah bahagia senang lewat jabatan yang kita duduki? Ataupun kita bahagia senang karena ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua ini adalah hal yang baik, tetapi harus ada nilai spiritual yang ada di dalam.
Bahagia karena materi itu adalah hal yang baik sepanjang materi yang kita dapatkan itu dengan jalan yang baik, kemudian kita belajarkan juga dengan jalan yang baik. Kalau sebaliknya itu bukan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jabatan yang kita peroleh harus diperoleh dengan jalan yang baik, jalan yang halal, bukan jalan yang haram. Saya kira kita tidak perlu diceritain mana lagi yang halal, mana yang haram. Hanya terkadang manusia tidak mengenal mana halal, mana haram, nampak semua. Begitu juga ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan keikhlasan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pujian, bukan karena mau bina, bukan karena mau diagung-agungkan, tapi semata-mata ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin, mari kita semua mengejar menuntut kebahagiaan dengan jalan, dengan cara yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kebahagiaan dalam konsep Islam ya tentu saja ada yang mengatakan sangat subjektif, tergantung pada diri orang lain, diri orang itu sendiri. Tapi Al-Quran sudah menandaskan selalu kita berdoa dalam pemungkas doa kita, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa adalah doa pemungkas, doa penutup dari berbagai macam acara yang kita lakukan, termasuk acara kita sholat Jumat. Khutbah Jumat selalu diakhiri dengan ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rabbi, berikan aku kebahagiaan, kesenangan dunia dan kebahagiaan, kesenangan di akhirat. Catatan berikutnya adalah jauhkan aku dari siksa api neraka. Kalau kita seorang mukmin, seorang muslim, itulah yang kita kejar. Iya, kebahagiaan di dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang jauh dari syariat Islam. Ya, walaupun mungkin kita miskin, tapi kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia juga akan ada. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tahukah kalian zikir kepada Allah itu adalah menenangkan jiwa, menenangkan hati. Jadi ketika ada orang yang berzikir kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah, takarrub ila Allah, tenang hatinya, bahagia. Bahagia. Kalau begitu, zikir kepada Allah termasuk kita salat dengan baik, dekat dengan Allah, tidak ada hijab dengan Allah, kita senang, kita tenang, kita bahagia. Tentu saja karena kita hidup di dunia, harus kita mencari kehidupan dunia seperti yang saya sampaikan tadi, kehidupan dunia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kebahagiaan dunia yang kita peroleh, tenang hidup kita karena kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai orang kaya, tapi kita seperti Nabi Sulaiman, kaya raya tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus dia sebagai raja, pejabat, nabi, tapi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, bapak-bapak kita, pejabat-pejabat kita juga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti
Lebih baik kita hidup pas-pasan daripada kita seperti Qarun dan Fir'aun. Insyaallah kita akan bahagia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan di dunia kita peroleh dengan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu kebahagiaan akan kita juga peroleh di akhirat seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jelas dalam Al-Qur'an. Terlalu banyak Al-Qur'an, terlalu banyak ayat menyebutkan orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan surga, akan dibalas dengan kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kana lahum firdaus. Kana lahum firdaus nuzula. Jannatul firdaus nuzula. Sudah jelas. Kaum muslimin, bagaimana caranya kita mendapatkan kebahagiaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa petunjuknya? Jelas juga sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan ketika beliau akhir-akhir masa hidup menyampaikan taraktu bikum amrayni lan tadillu abada ma tamassaktu bihima kitab Allah wa sunnata rasulih wa sunnata nabiyih. Kutinggalkan dua pedoman, kutinggalkan dua hal, kutinggalkan dua petunjuk, dan kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Artinya kalau tidak sesat berarti selamat. Selamat itu artinya damai, selamat artinya bahagia, senang. Kutinggalkan dua pedoman, dua hal, dua perkara, dua petunjuk, kalian akan selamat, bahagia, damai untuk selama-lamanya. Ma in tamassaktum bihima, apabila kalian betul-betul berpegang teguh kepada dua pedoman itu. Ya, betul-betul diambil sebagai petunjuk, bukan hanya sekedar mengaku bahwa saya ini adalah umat Islam, tetapi tidak pernah menengok dua petunjuk itu, tidak pernah membaca dua petunjuk itu, apalagi untuk mengamalkan isi petunjuk itu. Apa itu petunjuk? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas dalam Al-Quran kaum muslimin. Al-Quran menyampaikan urusan Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, yang disampaikan kepada orang-orang beriman. Karena banyak orang yang mengaku dirinya beriman tapi masih berkeliaran di hari Jumat, tidak masuk sholat Jumat pada hari ini. Dia ada di pasar, dia ada di jalanan, mungkin juga dia ada di kantor-kantor yang mengaku dirinya beriman tapi tidak datang sholat Jumat. Hanya satu kali dalam satu minggu sholat Jumat saya, satu kali satu minggu dia tidak bisa laksanakan, apalagi 5 kali sehari semalam, apalagi ditambah dengan sholat sunnah. Iya, Al-Quran sebenarnya nyatakan dengan tegas, apabila kalian dipanggil untuk sholat Jumat, tinggalkan semua aktivitas yang diwakili oleh perugi, karena semua aktivitas itu selalu berlaku transaksi di dalamnya. Tinggalkan semua, tapi ternyata tidak seperti itu. Banyak juga yang tidak meninggalkan. Alhamdulillah kita bisa meninggalkan ini demi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Jangan jauh dari Al-Quran. Baca Al-Quran, belajar Al-Quran, amalkan Al-Quran. Selamat. Ada hadis, pelajari hadis, baca hadis. Kemudian amalkan hadis dengan ulama menyampaikan Al-Quran dan hadis. Ikuti apa yang disampaikan oleh para ulama yang betul-betul ulama. Selamat dunia dan akhirat. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seperti itu. Selama kita betul-betul mengikut Muhammad Rasulullah, kita harus mengikutinya. Itulah sebabnya pada sebuah ayat Al-Quran, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum
Allah, Allah akan dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita mau dicintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita juga tidak mau cintai Allah dalam ibadah yang kita lakukan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun." Wahai hambaku, ingat aku, saya juga saya mengingat engkau. Nah, bagaimana kita ingat Allah kalau kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau kita tidak pernah mengingat Allah dan Allah tidak mengingat kita, maka jelas jalan kita adalah jalan sesat dan tempat kita bukan tempat dalam surga. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah mencintai kalian, Allah mencintai kita, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, tempat kita insya Allah surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah masjid ini betul-betul menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya sesuai petunjuk Al-Quran dan sesuai petunjuk hadis. Kemudian apa yang disampaikan ulama yang sampai ke kita juga ikuti, karena ulama adalah warasatul anbiya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Al-Qur'an al-Karim Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadir al-hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i